Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan pembacaan kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, saya akan membahas sedikit tentang pelajaran yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu pertama jual beli, hias, salam. Jadi kita kan kemarin sudah membahas tentang apa itu jual beli, apa aja syarat-syaratnya dan hukum-hukumnya. Jadi jual beli itu dapat kita artikan bahwa jual beli yaitu tukar menukar barang dengan barang lain sesuai dengan syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Baik, selanjutnya yaitu khiyar. Khiyar itu menurut bahasa pilihan. Jadi artinya memilih yang terbaik. Dan khiyar itu kan kemarin sudah jelaskan juga kalau khiyar itu memiliki macam-macam. Yang pertama yaitu khiyar majelis, khiyar syarat, dan khiyar mutlak. Dan karena kita kemarin sudah membahas tentang jual beli dan khiyar, kita akan membahas materi yang selanjutnya, yaitu tentang kerjasama dalam muamalah. Jadi dalam syariat hubungan antar manusia itu disebut dengan muamalah. Jadi muamalah ini kita selalu mengerjakannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan muamalah ini memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama jenis muamalah yang musaqah, muzara'ah, dan muhabarah. Pengertian musaqah sendiri yaitu kerjasama antara pemilik tanaman atau kebun dan pengelolaan atau penggarap untuk merawat tanaman atau kebun tersebut dengan perjanjian bagi hasil berdasarkan kesepakatan bersama dalam akad. Jadi musaqah ini tidak hanya itu saja, kita tidak boleh yang melakukan musaqah itu dengan sembarangan. Di sini sudah ditentukan juga rukun-rukunnya dan syarat-syarat musaqah. Yang pertama yaitu ada pemilik dan penggarap lahan. Jadi kalau cuma hanya pemilik saja, kan itu nggak ada penggarapnya. Jadi kita tidak bisa melakukan musaqah. Paham? Nah, yang kedua yaitu kebun atau tanaman yang diolah dan dipelihara. Ketiga, pekerjaan dengan ketentuan yang jelas, baik waktu, jenis maupun sifatnya itu harus jelas, harus ditentukan di tempat, harus memiliki kesepakatan antara pemilik dan penggarap lahan tersebut. Selanjutnya yang nomor 4 yaitu hasil yang diperoleh dibagi dengan ketentuan yang jelas berdasarkan kesepakatan. Jadi antara pemilik tanah dan penggarap lahan ini harus memiliki kesepakatan. Kesepakatan misalnya penggarapnya ini sepakat kalau misalnya nanti hasilnya itu dibagi dua, setengah-setengah dengan pemiliknya, dan pemilik tersebut menyetujui, maka itu akan sah musaqahnya. Dan yang kelima yaitu harus ada akad, dan kesepakatan ini dilakukan sebelum akad. Yang selanjutnya yaitu ada syarat. Jadi tidak hanya rukun saja, tetapi ada syarat musaqahnya, yaitu orang yang berakad, pemilik atau dan penggarap bercakap melakukan akad. Akad dilaksanakan sebelum dibuat perjanjian. Sudah saya jelaskan barusan. Yang ketiga yaitu tanaman yang dipelihara hendaknya jelas dapat dilihat oleh mata. Jadi misalnya menanam kurma atau menanam anggur, menanam buah-buahan, sehingga sekiranya itu buahnya, hasilnya itu dapat dilihat, ya. Selanjutnya yaitu hasil tanaman harus mustarok, yaitu milik kedua belah pihak. Kelima, hasil bagian masing-masing pihak harus diketahui secara jelas. Waktu pemeliharaan hendaknya jelas, setahun, 2 tahun, sekali panen atau sesuai kesepakatan. Jadi kalau misalnya kesepakatannya itu sekali panen, ya sudah berarti sekali panen. Kalau
misalnya ternyata penggarapnya ini ternyata dia ingin memperpanjang, jadi harus melakukan perjanjian kembali, tidak boleh seanaknya saja. Selanjutnya yaitu muzara'ah. Apa sih muzara'ah itu? Nah, jadi muzara'ah yaitu kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap. Akan tetapi bibitnya ini ditanami dari pihak penggarap. Jadi bibitnya itu bukan dari si pemilik tanah, akan tetapi dari penggarap tanah ini. Nah, rukun-rukunnya dan syaratnya muzara'ah itu yang pertama yaitu ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun muzara'ah itu ada 4. Yang pertama yaitu adanya tanah, perbuatan pekerjaan, modal dan alat-alat untuk menanam. Kedua, ulama Hanabilah berpendapat bahwa rukun muzara'ah ada 2, yaitu ijab dan qabul. Boleh dilakukan dengan lafaz apa saja yang menunjukkan adanya ijab dan qabul. Bahkan muzara'ah sah dilafazkan dengan ijarah. Selanjutnya syarat-syarat muzara'ah. Jadi syarat-syaratnya muzara'ah yaitu 2 orang yang berakad disyaratkan harus balik dan berakal sehat. Jadi kalau misalnya orang yang melakukan akad muzara'ah ini kalau misalnya belum balik, tidak boleh melakukannya. Karena kenapa? Misalnya anak kecil itu kan tidak mengerti dan tidak paham apa saja sih rukun-rukunnya gitu. Jadi harus balik dan berakal sehat. Jadi kalau misalnya orang gila itu tidak boleh melakukan akad muzara'ah ini. Misalnya nanti bisa-bisa orangnya itu hilang ingatan gitu dan tidak ingat dengan perjanjian tersebut. Selanjutnya yaitu tanaman harus diketahui ketentuannya, perolehan hasil yang jelas dan terperinci dari tanaman. Tanah dapat ditanami dan diketahui batas batasnya, waktu muzara'ah telah ditentukan atau sesuai masa tanam, dan yang terakhir yaitu alat-alat muzara'ah dibebankan kepada pemilik tanah. Nah, yang terakhir yaitu muhabarah. Jadi ini pembahasan yang terakhir ya. Muhabarah yaitu kerjasama antara pemilik lahan dan pengelolaan atau penggarap. Sedangkan bibitnya kan kalau tadi muzara'ah itu yang memberi bibit, yang memiliki bibit itu dari si penggarapnya. Kalau misalnya muhabarah ini dari pemilik lahan. Jadi yang memberikan bibit itu pemilik lahannya. Penggarapnya ini tinggal mengerjakan saja, tidak perlu membeli bibit. Jadi muhabarah merupakan akad yang sama dengan muzara'ah, tapi yang berbeda tadi itu yang memberikan bibitnya tersebut. Selanjutnya ketentuan dalam muhabarah. Jadi ketentuan yang diperlukan dalam akad muhabarah yaitu akidai adalah orang yang sudah balik dan dewasa, sama kayak muzara'ah. Terus yang kedua, penggarap atau pengelola diusahakan adalah seagama, jadi Islam sama-sama Islam. Tanah garapan betul-betul dapat menghasilkan dan menguntungkan. Jadi kalau misalnya tanahnya itu tidak dapat menguntungkan, tapi malah merugikan di antara keduanya itu tidak boleh digunakan. Dan yaitu yang keempat, akad harus jelas, tidak boleh ada keraguan dan kecurigaan kecurangan itu. Artinya pemilik tanah dan penggarap ini harus rela, harus ikhlas dalam melakukan akad tersebut. Dan yang terakhir yaitu kesepakatan penggunaan alat yang berbeda. Jadi materi pada hari ini cukup sekian. Mungkin kalau misalnya ada yang belum paham bisa ditanyakan. Cukup sekian materi yang saya sampaikan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.